Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Iva Royani dari SDN 1 Cibeber. Saya Ima Anissa Utami dari SMP Quranic Science Boarding School. Saya Adi Ahmad Taufik dari SDN Cirwitan, Kecamatan Tanjung Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ade, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore kembali Bu. Bagaimana kabar Pak Ade hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat, mudah-mudahan kita sehat selalu ya Pak Ade Amin. ya. Terima kasih. Baiklah Pak Ade, hari ini kita akan melakukan coaching di mana saat ini saya akan melihat, kemudian menilai dan mengamati praktek coaching Pak Ade yang akan dilakukan oleh Pak Ade dan coaching nantinya ya. Kemudian di sini saya akan bertindak sebagai observer, tapi sebelumnya diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian dalam praktik coaching kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama ya Pak Ade, ada beberapa alur dalam praktek coaching. Salah satunya yaitu menggunakan alur tirta. Jadi pada praktek coaching kali ini kita akan menggunakan alur tirta ya. Kegiatan alur tirta itu apa aja Pak Ade? Masih ingat? Mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, betul ya. Kemudian selain alur tirta, praktek coaching juga harus menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Ade, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Ade. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ade kembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan dalam proses coaching nanti, yang pertama kehadiran penuh atau present. Yang pertama, yang kedua pendengar aktif. Saya berusaha untuk berposisi sebagai pendengar aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus ya Pak Ade. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagian kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Pak Ade? Yang ingin diobservasi lebih spesifiknya saya sebagai pendengar yang aktif. Saya berusaha untuk mendengarkan coaching dari permasalahan-permasalahannya dan harapannya untuk penyelesaian masalahnya itu coaching sendiri itu. Ya, bagus Pak Ade. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Ade sendiri terhadap coaching nanti? Indikator pengembangan yang diharapkan saya untuk coaching saya, yang pertama, saya sangat mengharapkan coaching itu menemukan masalahnya atau menemukan solusi dari permasalahannya, itu yang pertama. Yang kedua, coaching bisa menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya sendiri. Yang ketiga, coaching bisa menyusun atau memprogramkan mengatasi langkah-langkah selanjutnya atau langkah-langkah selanjutnya gitu Bu. Ya. Baik Pak Ade, untuk supervisi kali ini dicukupkan sekian dulu. Nanti langsung Pak Ade supervisi, langsung Pak Ade praktek coaching bersama coaching ya Pak Ade ya. Silakan sekarang Pak Ade bisa lanjut ke praktek coaching bersama coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, jadi praktek coachingnya sudah dilaksanakan ya Pak Ade ya. Prakteknya sangat luar biasa, sangat baik. Tetapi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan pasca supervisi praktek coaching ya Pak Ade ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ade pada saat
coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya. Ketercapaian atau pengembangan ketercapaian yang diinginkan atau yang diharapkan setelah melaksanakan coaching tadi, yang pertama, coach telah menemukan masalahnya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya dan harapan kita berdua sudah menuliskan langkah-langkah yang akan dicapai, yang akan dikerjakan. Selanjutnya akan melaksanakan tindak lanjutnya, gitu Bu. Iya, berdasarkan hasil observasi tadi selama Pak Ade melakukan praktek coaching, Pak Ade sudah menjadi pendengar yang aktif ya Pak Ade ya. Pak Ade sudah benar-benar mendengarkan. Saya itu bisa melihat itu dari melalui kontak mata, ekspresi wajah, kemudian Pak Ade bisa mengulang dan merangkum apa yang Coach sampaikan. Itu merupakan cara yang baik sebagai pendengar yang aktif ya Pak Ade ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Ade berdasarkan hasil coaching tadi bersama Coach Pak Ade? Ya. Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Alasannya karena pada setiap season, utamanya tadi dalam pelaksanaan coaching, saya ingin mengembangkan itu, tetapi ada alasannya saya belum mengembangkan itu, dan harapan saya bisa melaksanakannya lagi untuk kedepannya. Ingin melakukan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena ada keterbukaan dari coach dan permasalahannya pun akan cepat ada jalan keluarnya, harapannya seperti itu Bu. Iya, baik Pak Ade. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Ade adalah pertanyaan yang berbobot ya Pak Ade ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa kita lakukan lagi pada supervisi berikutnya ya Pak Ade ya, pada coaching kegiatan berikutnya. Mungkin untuk kegiatan supervisi kali ini dicukupkan sekian dulu Pak Ade ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore Pak Ade. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Ade. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat senang sekali Pak Terima Ade. kasih, luar biasa. Mari kita mulai ya Bu dengan rincian tujuan untuk sesi coaching ini, yaitu mengembangkan gagasan yang kita sepakati dalam mengambil keputusan. Bagaimana perasaan Ibu terkait tujuan pada hari ini? Betul sekali ya Pak ya, memang keterampilan dalam kepemimpinan itu memang sesuatu hal yang perlu saya tingkatkan Pak pada saat ini. Ya, luar biasa, bagus sekali. Kita akan membangun komitmen atau menjelajahi lebih lanjut lagi ya. Identifikasi permasalahan pada hari ini, menurut Ibu apa yang membuat Ibu ragu-ragu atau kesulitan dalam mengambil keputusan? Jadi gini Pak, kalau misalnya saya akan mengambil keputusan, saya takut bahwa keputusan itu tidak diterima oleh teman-teman saya karena dan keputusan itu merupakan keputusan yang belum baik gitu, yang tidak baik untuk semuanya dan akan mengakibatkan keburukan gitu, dampak yang negatif terhadap yang lain. Nah, itu yang saya takutkan gitu. Oh, selama ini Ibu khawatir dan merasa ketakutannya seperti itu ya? Iya. Saya memahami bahwa setiap orang memang bukan hanya Ibu sendiri, pasti setiap orang mempunyai perasaan seperti itu. Saya tahu sekali. Untuk selanjutnya mari kita lihat kelebihan Ibu. Saya sendiri melihat kelebihan Ibu dan Ibu pasti merasakannya itu. Apa kelebihan dalam gaya komunikasi Ibu yang ramah menurut Ibu? Silakan. Yang saya rasakan ya Pak ya, selama ini saya itu mampu berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan sejawat saya sehingga mampu membangun hubungan yang positif gitu. Jadi saya jarang berantem gitu sama rekan-rekan gitu. Saya akur-akur aja, berarti saya melihat kelebihan itu gitu, mampu berkomunikasi dengan baik. Luar biasa. Itu kelebihan yang perlu dipertahankan ya. Semoga Ibu bisa mempertahankan.
Untuk selanjutnya, bagaimana menurut Ibu kelebihan ini yang diutarakan Ibu barusan dapat diintegrasikan dengan sikap yang lebih tegas dalam mengambil keputusan? Jadi kelebihan saya yang tadi ya Pak ya, yang mampu berkomunikasi dengan baik itu harus ada keseimbangan gitu dengan ketegasan saya gitu ya. Ya mungkin langkahnya adalah ketika saya akan membuat keputusan gitu ya, saya harus memanfaatkan kelebihan saya tadi, bahwa saya itu mampu membangun hubungan yang baik, dan insya Allah keputusan yang saya buat itu akan baik juga. Luar biasa, itu merupakan jati diri kita ditunjukkan. Kita harus merasa percaya diri berarti ya. Luar biasa. Baiklah, mari kita buat rencana aksi konkretnya ke depan. Lalu apa langkah-langkah yang dapat Ibu ambil untuk mengatasi situasi ini di tempat kerja Ibu? Biasanya kan saya suka memimpin untuk rapat ya Pak ya. Jadi mungkin kedepannya nanti saya akan meminta pendapat yang banyak dari rekan-rekan gitu, saya lebih terbuka lagi gitu ya, sehingga rekan-rekan saya itu mampu memberikan pandangannya gitu ya, masukannya dengan secara leluasa. Nah, barangkali dari semua yang yang saya dapatkan itu dapat menjadi sebuah kesimpulan yang nantinya akan saya jadikan sebuah keputusan yang baik. Sebagai bahan evaluasi mungkin ya Bu. Jadi Ibu luar biasa sangat mengharapkan masukan-masukan dan pendapat dari sekeliling Ibu, dari rekan kerja Ibu. Luar biasa, dan itu merupakan hal yang positif. Bagaimana Ibu merencanakan untuk menjalankan rencana aksi sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab Ibu di tempat kerja? Insya Allah saya akan mengimplementasikannya secara konsisten tentunya. Karena kalau misalnya tidak dicoba, itu ya tidak akan ada hasilnya gitu ya. Jadi intinya harus melakukannya secara kontinu. Iya, kontinuitas itu perlu dipertahankan ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan jadi karakter yang positif karena sudah terbiasa. Amin, ya. amin. Untuk selanjutnya, dukungan khusus yang Ibu butuhkan dari tim atau pimpinan Ibu sendiri di tempat kerja untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan, yang Ibu utarakan tadi apa? Ya, tentunya dukungan ya Pak ya, dukungan positif dan umpan balik gitu ya, umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan, apakah langkah-langkah saya ini sudah tercapai atau belum, kemudian barangkali saya memiliki kesalahan atau ada langkah-langkah yang belum saya terlewati, itu mungkin bisa diingatkan kembali oleh rekan-rekan atau pimpinan saya. Luar biasa, dan itu sangat positif. Selalu mengharapkan kritik dan saran. Betul, iya. Sebagai kontinuitas yang lebih positif. Betul. Kita laksanakan. Untuk selanjutnya, kesimpulan apa yang Ibu ambil dari sesi ini? Dan apa yang menjadi tanggung jawab Ibu untuk melangkah lebih baik ke depan? Jadi saya menyadari bahwa keseimbangan antara kelebihan dan sesuatu yang ingin saya kembangkan itu harus balance ya, harus seimbang gitu. Ketika saya ingin meningkatkan ketegasan saya dalam mengambil keputusan, maka saya harus memanfaatkan kelebihan saya, yaitu dalam berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian untuk tanggung jawabnya, insya Allah saya akan melaksanakannya secara konsisten tentunya. Tanggung jawab dan komitmen yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu bisa pegang teguh apa yang Ibu utarakan tentang komitmen yang barusan, dan luar biasa, ini sangat positif. Untuk yang terakhir, apakah Ibu bersedia untuk berkomitmen menjalankan rencana aksi ini, Bu? Insya Allah siap, bersedia. Terima kasih, luar biasa. Dan bagaimana saya sendiri mungkin bisa membantu atau mendukung Ibu dalam proses ini? Dalam hal apa? Tentunya saya sangat mengharapkan dukungan dari Bapak sebagai coach
dan itu akan menambah rasa semangat, motivasi dan kepercayaan saya dalam menjalankan komitmen ini. Ya, terima kasih untuk Pak Ade telah menjadi coach yang baik untuk saya. Terima kasih kembali atas partisipasi Ibu selama ini. Jangan ragu apabila ada hal-hal yang perlu dibantu. Ya. Saya bersedia untuk membantu kelemahan atau kesulitan Ibu gitu. Ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya bersama-sama. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, semoga kita dapat mengambil atau memetik hasil dari atau memetik hal yang positif dalam sesi ini untuk mengembangkan kepemimpinan Ibu di tempat kerja. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.